Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pencuri ponsel ditangkap polisi di rumahnya saat tengah tertidur lelap. Petugas Bea Cukai Palembang menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 jadi peluang pedagang bendera. Sayangnya pembelian bendera tahun ini belum sesuai dengan harapan pedagang. Pelaku pembunuhan sadis terhadap Kepala Desa Kuala 12 ditangkap tim gabungan Polres Ogan Komering Ilir dan Polsek Tulung Selapan. Pelaku menghabisi nyawa sang kepala desa karena dendam. Tersangka pembunuhan dengan korban Artoni Mesir, Kepala Desa Kuala 12 Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Ari Anggara, digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ilir pada Minggu pagi. Pemuda berusia 29 tahun ini ditangkap polisi di rumah orang tuanya di Kecamatan Tulung Selapan tanpa perlawanan. Bersama pelaku, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban. Kasus pembunuhan yang terjadi pada Jumat 29 Juli 2022 lalu diduga bermotifkan dendam pribadi. Tersangka merasa sakit hati karena korban pernah melaporkannya ke polisi atas kasus pencurian mesin speedboat tahun 2018 silam. Sehingga tersangka harus meninggalkan kampung halamannya selama 4 tahun. Kasus pembunuhan Artoni Mesir sempat menggemparkan warga sekitar. Pasalnya korban yang saat itu hendak mengambil air wudhu di tepi sungai tiba-tiba diserang tersangka. Dendam lama, tak lama kemudian si pelaku Ari Anggara masuk ke dalam dapur, ngambil pisau, kemudian mencari korban. Pada saat korban sedang ngambil air wudhu, didampingi oleh ada 2 saksi, yaitu saudara Kanang dan saudara Rizal. Pada saat ngambil wudhu, kemudian pelaku langsung menikam punggung korban. Kemudian berapa kali korban ditusuk oleh pelaku, hingga akhirnya korban jatuh ke sungai. Sedangkan 2 orang yang ada pada saat ngambil wudhu melihat korban ditikam langsung lari. Untuk korban sini berapa orang? 1 orang, Pak. Itu Pak saudara Artoni selaku Kades Kuala 12. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang pencuri ponsel ditangkap polisi saat tengah tertidur lelap. Pelaku mencuri telepon genggam milik seorang penjaga gerai pulsa di Kota Palembang. Polisi mendatangi rumah DA di kawasan Lorong Gebangkan 3, Ilir Timur 2, Palembang. DA yang sedang terlelap tidur di lantai 2 rumahnya tak menyangka dengan kedatangan polisi. Tanpa melakukan perlawanan, remaja berusia 17 tahun ini langsung digelandang petugas. Ia adalah salah satu pelaku pencurian telepon genggam milik penjaga gerai pulsa di kawasan 9 Ilir, Palembang pada 14 November 2021 lalu. Awalnya beli saldo Oppo istilahnya di counter. Nah, tapi setelah datang ke counter terus keluar, dia datang lagi. Seolah dia bilang belum masuk saldonya. Nah, pada saat kembali yang kedua kali ini diambillah HP korban, yaitu yang jaga counter handphone tersebut. Pelaku mengaku telah menjual telepon genggam pada seorang penadah di Kota Palembang. Sementara rekannya berinisial G masih diburu polisi. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 dari 3 pelaku begal dengan modus pengeroyokan dibekuk polisi di sebuah rumah dan di sebuah hotel di Palembang. 1 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kaki karena melakukan perlawanan kepada polisi.
Kedua tersangka begal ini ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Tersangka Diki Restu Setiawan ditangkap di rumahnya di Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan IB2, Palembang. Kemudian tersangka Aris ditangkap saat berada di sebuah hotel di kota Palembang. Sementara satu tersangka lagi bernama AG saat ini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian. Pembegalan berawal saat para tersangka dengan korban bersama mengantri BBM saling tatap mata seolah saling tidak senang. Kemudian satu tersangka yang masih buron mengajak Diki dan Aris untuk mengikuti korban. Usai mengisi BBM, para tersangka kemudian mengikuti korban dan mencekatnya. Dalam pencekatan tersebut, para tersangka mengkeroyok korban, kemudian mengambil sepeda motor milik korban. Selesai melaksanakan pengisian bahan bakar, mereka nunggu di pintu keluar SPBU Demang. Selanjutnya, pada saat korban akan keluar, dipepet, karena dipepet oleng, terjatuh, dan mereka langsung mendekati korban. Ada yang memukul, ada yang menggunakan kunci pas 12, dan ada yang menggunakan obeng, sempat menusukkan obeng ke korban. Mereka pelaku ini bertiga, baru 2 yang berhasil kami tangkap dan yang 1 masih DPO. Sementara kedua tersangka mengaku jika mereka telah menganiaya dan mengambil sepeda motor korban. Tersangka Diki memukul korban sekali, tapi dia masih bisa berdiri. Dan tersangka Aris memukul korban dengan kunci pas. Menurut Aris, rencananya motor akan dijual dan uangnya untuk membeli HP. Kunci pas, kunci Inggris, kunci apa? Kunci pas. Mak Mano ininya. Dia turun dari motor, bong tigo ini. Ya. Bong itu jauhi motor atau? Tidak, di situ lah bong itu. Yang 2 pelari, sikapnya melawan. Sikapnya melawan. Ya. Terus si kawan kau si Agung itu ngoconya. pakai obeng? Yang Agung, ya, obeng. Pakai obeng? Ya. Terus karena dia terancam, Langsung kan bawa motornya. menjauh dari kamu, terus motor kamu bawa balik? Ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Yanwar Ikhram melaporkan dari Palembang. 3 pelaku yang pernah mencuri sepeda motor di Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali ditangkap polisi. Ketiganya diringkus polisi di 3 lokasi berbeda. Ketiga pencuri sepeda motor yaitu Sandi Wijaya, Aliansa, dan Jauh Hari dihadirkan polisi dalam gelar perkara di halaman Mapores Pali. Pencurian sepeda motor dilakukan bulan Juni 2022 lalu, didalangi oleh Sandi Wijaya. Mereka menggasak sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah di Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ketika pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Mengambil barang tersebut yang saat itu sedang berparkir dan dengan menggunakan kunci T, barang tersebut berupa sepeda motor tersebut milik korban langsung diambil daripada tersangka. Ada berapa LP yang menyerumus kediaman? Untuk saat ini yang kita terima baru 1, namun terhadap tersangka kita akan lakukan pengembangan apakah tersangka ini pernah melakukan tindak pidana di tempat lain. Petugas Bea Cukai Palembang menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster senilai miliaran rupiah. Diduga benih lobster akan diselundupkan ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyu Asin. Tumpukan kotak ini berisi 71.000 benih lobster. Minggu dini hari, petugas kantor Bea Cukai Palembang menyita benih lobster jenis pasir dan mutiara senilai 7,3 miliar rupiah. Rencananya benih lobster akan diselundupkan menuju pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyu Asin. Petugas mengadang mobil penyelundup di gerbang eksit tol Keramasan, Palembang. Akhirnya setelah keluar dari tol gerbang Keramasan, kami hentikan, lalu kami cek muatannya, ternyata berisi dengan kurang lebih 15 box styrofoam yang mana memang biasanya lazim dipakai untuk mengangkut baby lobster. Kami lakukan cek di tempat, kami ambil sampling, ternyata memang benar isinya adalah benih lobster. Setelah itu kami
melakukan koordinasi dengan pihak karantina, dengan Pak Erik, lalu juga dengan pihak dari Polda Sumsel, sehingga kemudian barang itu langsung kami bawa ke kantor Bea Cukai Sumatera bagian Timur untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain menyetap puluhan ribu benih lobster, petugas juga menahan supir untuk mengembangkan kasus lebih lanjut. Diduga puluhan ribu benih lobster ini akan diselundupkan ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Api-Api. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.